Salam semua, sayang-sayangnya Bude, apa kabar? Oke, pagi hari ini ya. Pagi ini mungkin jam 11.30 gitu. Berarti bukan pagi ya. Udah hampir tengah hari ya. Oke, hari ini Bude ada di Tampines Hub. Jadi Tampines Hub tuh kayak gelanggang olahraga gitu kalau di Indonesia. Kalau di Jakarta. Jadi Bude tidak mau spill Tampines Hub. Bude mau cerita aja pada kalian. Uh, jadi ceritanya itu waktu Bude pergi ke Nusa Penida. Ini sebetulnya cerita kalau dibilang seram tuh nggak seram, soalnya kejadiannya itu siang hari. Uh, tapi bisa dibilang itu aneh gitu ya. Aneh kalau di Singapura itu bilangnya pelik gitu. Kenapa Bude bilangnya pelik atau Bude bilangnya aneh? Karena ini tidak masuk di akal. Itu menurut Bude ya, tidak masuk di akal. Tapi kalau kita secara spiritual, Bude percaya dan yakin bahwa itu adalah pertolongan dari Allah dengan doa yang Bude lakukan lah gitu ya. Jadi gini ceritanya, sekali lagi Bude bilang ini adalah cerita yang tidak masuk di akal oleh kita sebagai manusia biasa. Tapi kalau secara apa ya, secara spiritual mungkin masuk akal gitu. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, sebagai manusia kita harus menerima hakikat dari hal anugerah tersebut gitu ya. Jadi gini, Bude pergi ke Nusa Penida itu dengan adik Bude, adik yang bungsu ya. Bude berdua ke Nusa Penida pagi itu. Jadi dari hotel Bude ke Pantai Sanur, karena port untuk ke Nusa Penida itu ada di Pantai Sanur. Bude naik ferry ya. Naik ferry atau naik apa? Bilangnya naik ferry. Naik ferry itu dari Pantai Sanur ke Nusa Penida memakan waktu lebih kurang setengah jam. Yang lama itu adalah proses kita menunggu giliran untuk naik ferry gitu ya. Jadi kita jalannya tuh agak jauh juga. Terus kita naik boatnya juga harus antri. Terus di boat itu kita nggak bisa pakai sendal. Jadi yang pasir-pasir itu nanti kita dikasih kaki kita dicemplungin ke air gitu ya, air bersih untuk cuci kaki. Jadi kita masuk ke ferry itu dalam keadaan kaki yang bersih, yang tidak ada pasir. Nah, udah sampai di Nusa Penida. Jadi Bude ambil package itu yang Nusa Penida Barat. Dia nggak begitu curam. Kalau yang ada Diamond Beach-nya itu kayaknya curam. Dia banyak tangga. Memang tangganya itu betul-betul pada waktu itu kalau Bude muda, Bude masih kuat gitu ya, Bude sih oke aja. Tapi karena sekarang Bude udah tua, jadi tangga itu begitu curam. Walaupun menurut mereka biasa aja, tapi menurut Bude itu penuh tantangan. Jadi tangganya itu kira-kira 50 meter tingginya gitu. Itu betul-betul dengkul itu rasanya mau copot gitu.
Tapi karena Bude tuh semangat, memang Bude tuh cita-citanya pengen bener gitu, pengen bener-bener dateng, jadi semangat 45 deh tuh Bude. Adik Bude aja tuh yang lembek itu nggak keseset gitu. Oh, kalau Bude tuh betul-betul gitu ya semangat. Karena mungkin Bude udah lama di Singapura, jadi segala sesuatunya tuh harus cepat gitu, nggak bisa eh, kelember. Jadi setelah sampai di sana, Bude menelusuri pantai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai kita ada 5 pantai Diamond gitu. Nah, sebelum ke pantai Diamond itu ada satu spot. Jadi dia ada 5 spot foto di situ. Nah, pada saat di tempat inilah sesuatu terjadi ya. Buat Bude tuh sesuatu gitu. Karena waktu Bude ambil spot yang pertama, terus itu ada satu kayak sarang burung gitu ya, dan ada satu orang yang drivernya itu ngambil foto gitu, ngambilin Bude foto. Nah, fotonya itu menurut Bude itu tidak maksimal, jadi Bude kurang suka lah fotonya itu, katanya sih kurang, menurut Bude kurang bagus gitu ya. Tapi menurut drivernya itu dia mau ngeliatin yang sarang burungnya itu, karena Bude pikir biasa, Bude maunya spot yang di belakang yaitu laut. Nanti Bude tunjukin spotnya yang mana. Bude maunya tuh yang spot laut itu gitu yang ditonjolin. Tapi menurut driver dia maunya yang sarang burungnya itu. Jadi sebelum sesudah Bude lihat hasilnya, Bude bilang, oh aku nggak mau gitu yang sarang burung ini apa gitu ya. Jadi udah aku foto lagi di situ, sekali lagi atau 2 kali gitu ya. Setelah itu Bude pindah ke spot yang kedua, dilanjut lagi spot yang ketiga, dilanjut lagi spot yang keempat. Jadi ceritanya tuh bermula dari spot yang pertama. Dari spot pertama sampai keempat itu nggak ada, ya udah biasa gitu, ambil foto oke. Bude juga happy karena hasilnya bagus gitu. Terus kita mau yang spot yang terakhir, jadi kita balik mau ke spot yang terakhir, yaitu pantai Diamond. Sebelum kita sampai ke pantai Diamond, kita tuh singgah ya, atau kita makan dulu di restoran. Kita mampir dulu di satu restoran makan untuk makan siang. Jadi memang perusahaan yang Bude sewa mobil ini, dia akan promosi juga produk-produk dia yang lainnya, seperti mana-mana tempat spotnya tuh mereka pasti udah ada kerjasama, dan salah satunya adalah restoran ini. Jadi Bude tidak bisa pergi ke restoran lain, jadi kecuali restoran ini yang direkomendasikan oleh drivernya. Anyway, setelah makan, Bude tuh udah makan habis, tiba-tiba adiknya Bude itu nanya, negur Bude, nih mana itu diamond, cincin diamond, cincin berliannya gitu. Jadi cincin matanya itu berlian. Nah, berliannya itu nggak ada gitu, tanggal copot. Entah di mana dia udah melihat, wah kok ini ya gitu ya. Tapi Bude nggak ada perasaan aduh gitu sayang atau apa gitu. Bude nggak merasa itu, perasaan Bude tuh biasa aja. Jadi adiknya Bude tuh cari di sup gitu, mungkin jatuh ke sup, jatuh di piring nasi, udah diudek-udek gitu, dengan adik Bude nggak ada.
Terus yang tadi katanya ditanya tadi sebelum masuk itu kemana dulu. Jadi waktu belum masuk itu Bude cuci tangan di wastafel. Nah, kita cari di situ nggak ada gitu. Dan kemungkinan kalau jatuh di wastafel itu ya akan hanyut dengan air. Soalnya dia penyaringan yang kotoran itu ada di wastafel tuh yang bulat itu jarang-jarang gitu. Dan Bude rasa kalau jatuhnya di situ eh, habislah, hanyut gitu. Nah, jadi Bude perasaan Bude sudahlah gitu. Jadi tetap Bude nyari di bawah, di pasir-pasir, di wastafel, di bawah meja, di lantai, itu nggak ada. Akhirnya adiknya Bude menyarankan coba lihat di foto, yang tadi kita ambil. Kebetulan terus jadi kita lihat juga di foto itu. Nah, pas kita lihat dari tadi kan kita sebelum makan kita pergi ke tempat yang 6 spot itu ya. Yang spot yang pertama yang di sarang burung itu Bude cincin mata cincinnya itu terlihat jelas masih ada. Terus yang di spot kedua, 3 dan seterusnya itu nggak ada. Itu nggak ada. Bermakna kalau spot 1 ada berarti di spot 2. Ternyata waktu kita lihat di spot 2 itu nggak ada. Batunya itu udah nggak ada, diamondnya itu udah nggak ada. Jadi kita sudah prediksi bahwa diamond itu jatuhnya adalah di spot 1 yang notabene adalah sarang burung tersebut. Ingat kan? Sarang burung, yang ada sarang burungnya lah ya. Nah, jadi kita cari di sekitaran itulah tempat itu, tempat yang sarang burung itu. Terus adik Bude dan drivernya ini kok yakin bahwa di situ jatuhnya tuh, tempat jatuhnya diamond itu di situ. Kita bertiga itu cari mungkin ada hampir 1 jam ya. Kita keliling, tapi kita nggak mau tuh keliling-keliling yang di tempat-tempat lain. Kita keliling di situ aja karena kita yakin jatuhnya adalah di spot 1 itu. Nah, udah 1 jam gitu, Bude kok pikirannya kok seperti diarahkan, udah baca surat Al-Waqiah, karena menurut Bude adalah satu kekuatan di mana kita menerima atau kehilangan itu kekuatannya ada di situ gitu. Jadi Bude yakin bahwa pertolongan atau bantuan atau apalah gitu ya, untuk memenuhi rasa penasaran Bude atau penasaran kita bahwa memang betul diamond itu jatuh di situ. Jadi Bude baca melalui handphone, Bude baca. Setelah baca gitu ya, terus adiknya Bude itu nggak tahu, dia bilang katanya sampai mungkin ya Bude menyatu lah dengan alam. Bude berkomunikasi juga. Ada satu pohon di bawahnya tuh ada di atasnya tuh ada pohon ya. Jadi di sarang burung itu sebelahnya tuh ada pohon gitu ya. Sampai Bude bercerita dengan alam, dengan pohon itu, dengan tanah di sekitar itu gitu ya. Ya kalau memang rezekinya Bude, insya Allah akan dapat gitu. Kalau memangnya alam sekitar tidak mengembalikan itu, ya sudah, Bude ikhlaskan. Pada saat titik terakhir Bude rasa mungkin memang betul-betul hilang, ya udah gitu. Dari 1 jam itu kan perasaan kita penasaran gitu, ada di sini masa nggak ada sih gitu. Soalnya kalau kita lihat
kalau diamond itu jatuh itu dia dia bukannya kecil sekali, 0,5 mungkin masih bisa dilihat oleh mata mata ya, atau dengan handphone atau dengan cahaya, dia akan memancarkan cahaya. Tapi waktu itu setelah 1 jam lebih kita berpusing-pusing di tempat yang sama tanpa hasil, Bude juga udah berdoa, adik Bude juga udah berdoa, sudah sampai drivernya itu lemes gitu ya, kesian sama Bu, kayak sayang, terus kesian dengan Bude kok bisa terjadi. Akhirnya kita memutuskan, sudah kata adik, katanya adik Bude, udah kita nggak usah ke pantai Diamond, kita cari diamondnya kamu di sini. Udah sekitaran tuh ya, udah sekitaran 1 jam lebih. Akhirnya Bude dalam hati tuh ya sudahlah, ikhlas gitu. Kalau memang nggak ketemu ya bukan rezekinya Bude gitu, dan Bude yakin pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik, yang lebih bagus atau yang lebih besar. Itu harapannya Bude. Pada waktu itu Bude melepas, udah penasaran Bude atau rasa aduh sayang, dah Bude tutup. Nah, ketika Bude ikhlas, benar-benar ikhlas dengan kehilangan itu, tiba-tiba adik Bude itu panggil Bude, nih sini. Dia nunjukin sesuatu di tangannya, bener nggak ini diamondnya? Terus Bude tuh langsung merinding, ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya Allah, maha suci Allah dengan segala firman-Nya ya. Bude tuh sampai merinding ya. Jadi kita tuh bertiga tuh merinding, saling pegang gitu, semua tangannya tuh dingin gitu. Karena kalau kita pikirkan berapa banyak kaki yang sudah menginjakkan kakinya di situ, terus diamond tuh mungkin udah diinjak-injak ya dengan begitu banyaknya orang. Karena itu satu spot memang pada waktu itu Nusa Penida itu full gitu, crowded, banyak orang. Terus diamond itu yang ya yang nggak besar tapi ya nggak kecil, kecil tapi nggak besar. Gimana itu ngomongnya ya? Pokoknya itulah. Jadi ditemukan kembali gitu. Bude nggak? Ya Allah, betul-betul ya. Kita semua itu kaget menemukan kembali. Akhirnya dicocokkan gini. Memang diamond itu atau apa? Permata itu bukan putih, permata itu kuning. Bude tahu tuh. Jadi Bude setelah itu Bude ya alhamdulillah ya, puji syukur. Terus Bude juga bilang ke sekelilingnya, Bude minta maaf kalau Bude ada salah, mungkin perkataan Bude atau tingkah laku Bude yang mereka nggak suka. Jadi menyembunyikan atau mengambil sesuatu yang Bude rasa berarti buat Bude, karena untuk mendapatkan diamond itu butuh perjuangan dan doa dan impian Bude selama ini gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya, bukannya Bude rasa bukannya sirik lah, Bude nggak mau bilang sirik, karena Bude ngobrol juga dengan tempatnya, apa, dengan pohon, dengan tempat yang di sekelilingnya di situ. Karena Bude yakin makhluk yang hidup atau makhluk ini ada nyawa, bukan ada ini ya, ada hidup lah gitu. Jadi Bude yakin dengan kekuatan doa dari kita bertiga itu,
akhirnya diamond yang hilang itu ditemukan. Dari sini buat kalian semua kita dapat belajar, ambil satu pelajaran ya, buat Bude ambil satu pelajaran yang bagus. Kata ikhlas atau kita menerima, itu kuncinya. Jadi kalau kita sudah menerima kehilangan, kita menerima kedatangan, atau kita menerima sesuatu yang orang berikan, rezeki kita, atau kita merasa, atau kita apa ya, kita kehilangan gitu ya dengan rezeki tersebut, ya kita harus ikhlas. Insya Allah akan tergantikan atau kita akan mendapatkannya kembali. Begitu itu ceritanya Bude ya. Rasa ini adalah aneh tapi nyata. Kenapa Bude bilang aneh tapi nyata? Karena mungkin 1001 yang dapat menemukan diamond itu. Kalau orang bilang mencari jarum dalam tumpukan jerami, itu bagaimana? Itu kan yang sesuatu yang mustahil. Tapi ternyata Bude bisa menemukan kembali jarum itu gitu. Kira-kira begitulah. Jadi dalam kehidupan itu kita harus bisa menerima kepergian dan kedatangan, yang baik dengan yang buruk. Kita harus menerima dengan ikhlas, karena kunci hidup adalah keikhlasan, kegembiraan. Walaupun kita akan banyak menerima kesakitan atau kesedihan, ya itu sudah biasa buat Bude, sudah biasa. Semuanya kembali kepada yang kuasa. Kalau Allah sudah bilang pun fayakun, Bude yakin sesuatu akan terwujud. Oke, itu kisah Bude. Dan apa ya, nasihat Bude belum bisa dibilang nasihat ya, karena Bude juga masih dalam keadaan yang kurang sempurna, kurang baik. Jadi Bude katakan adalah itulah sharing Bude hari ini untuk kalian, dimanapun kalian berada, harus tetap semangat menjalani hidup dan bergembira. Itu kuncinya. Kalau kita sudah merasa gembira, merasa ikhlas, insya Allah apa yang kita lakukan akan baik-baik saja. Oke, itu videonya Bude untuk hari ini ya. Nggak serem, tapi buat Bude serem juga gitu ya. Nanti lain kali Bude akan spill ini hub ya, gelanggang olahraga. Ini bagus banget, tinggi, mungkin ada 7 tingkat. Di sini ada bola, ada lapangan bola, lapangan tenis, lapangan badminton, terus swimming pool, ada bowling juga, terus tempat belajar. Ini spot-spot belajar banyak sekali. Anak-anak sekolah, anak-anaknya mahasiswa, jadi disediakan ada ini enak soalnya ada wifi yang gratis di sini. Bude rasa mereka banyak datang ke sini karena ada wifi gratis ya. Bude lihat tadi, Bude off-kan wifi, ternyata Bude off-kan data, ternyata wifi ada di situ. Oke, cukup sekian dari Bude. Yang Bude ingatkan lagi, yang belum subscribe channelnya Bude, di subscribe, like, and comment. Oke, dari Singapura Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.